Karena kita sudah menggunakan tata pranekaristi yang baru, mungkin sosialisasi secara umum dan menyeluruh untuk tata pranekaristi yang baru ini belum tersampaikan secara utuh kepada umat. Di wilayah 3 saya sudah menyampaikannya ketika selesai ibadah Jumat Agung, dan itu menjadi diskusi yang cukup ramai pada malam itu. Karena kita belum menemukan momen yang tepat untuk berkumpul, maka saya cicil-cicil lewat katekesi singkat kalau saya pimpin misa. Pertama, bahwa dalam tata pranekaristi atau dalam liturgi, dulunya itu liturgi adalah, saya mungkin sudah pernah sampaikan, liturgi dulunya itu adalah hanya milik pastor, hanya milik klerus, hanya milik orang yang tertahbis. Tapi kemudian itu berubah, terutama sangat ditekankan setelah Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 1965. Kemudian partisipasi umat awam, seluruh umat itu sangat ditekankan. Karena itulah yang disebut gereja. Liturgi itu adalah perayaan gereja, misa itu adalah perayaan gereja. Walaupun seorang pastor misa sendiri, misa privat, dia tetap berdoa bersama seluruh gereja dan mendoakan seluruh gereja, seluruh dunia. Maka atas dasar partisipasi seluruh umat beriman dalam tata pranekaristi itu dibagi dua, mana bagiannya imam, mana bagiannya umat, khususnya dalam hal seruan-seruan. Kalau amin yang sudah punya tata pranekaristi umat, silakan dibaca dan dilihat itu. Amin itu adalah seluruh bagiannya umat. Maka tidak usah ragu-ragu. Orang Katolik itu menjawab kalau pastor mengatakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, atau sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Yakini itu, amin itu yakin, pasti. Kalau Anda baca Alkitab itu, baca kitab suci, Yesus itu sebelum dia mengawali kata-katanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Itu kalau terjemahan bahasa Ibraninya itu amin, amin, amin. Jadi sungguh, pasti. Maka kalau berdoa, aminilah. Itu semua itu, lihat nanti di TPE. Semua yang amin itu bagiannya umat. Maka pastor sebenarnya dalam bagian itu dia diam saja. Tidak berarti dilarang untuk menjawab amin. Tapi daripada umatnya menganga-nganga saja, pastor bantu jawab amin. Yang lain itu syukur kepada Allah, itu bagiannya umat. Yang lain lagi, ada bagian di mana umat bersama imam menjawab bersama-sama. Setelah lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Itu bersama-sama itu. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Itu imam dan umat. I tambah U, silakan dibuka tata perayaan ekaristinya. Selebihnya itu bagian umat. Tuhan bersamamu. Masa imam jawab sendiri, dia yang memberi salam lalu dia jawab sendiri, selamat pagi, selamat pagi. Ya memang dalam kitab suci dikatakan, Yesus berkata ketika murid-muridnya mau pergi ke kota-kota itu, ke desa-desa, kalau kamu memberi salam dan salammu itu tidak ditanggapi, maka salammu itu akan kembali ke dirimu sendiri. Nah dalam liturgi itu kan sudah dibagi jelas toh, mana bagiannya umat, mana bagiannya imam. Kalau dikatakan Tuhan beserta kita, jawab sekarang dan selama-lamanya. Atau pertolongan kita dalam nama Tuhan, umat menjawab yang menjadikan langit dan bumi. Nah itu. Maka dulu itu keliru waktu tata perayaan ekaristi yang lama. Bagian doa damai, Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, itu kan dijawab bersama-sama toh, didoakan bersama-sama. Seharusnya di situ bagiannya umat hanya mengamini. Karena itu masuk dalam bagian yang disebut doa presidensial. Presiden, pemimpin. Yang mana saja doa presidensial itu yang disebut doa kolekta. Istilah dulu doa pembuka, sekarang dipakai doa kolekta. Itu bagiannya pastor, umat mengamini. Doa persiapan persembahan,
Doa damai, itu tadi, Tuhan Yesus Kristus janganlah memperhitungkan dosa kami, dan doa sesudah komuni. Lalu embolisme, saya masih lihat umat di pusat paroki itu kayak ragu-ragu menjawab ini embolisme. Setelah Bapa kami toh, Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Itu bagiannya mi umat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Jadi doa Bapa kami, saudara-saudari, tidak ditutup dengan amin kalau misa. Silahkan lihat TPE, kasih lihat kepada saya kalau ada kata amin setelah Bapa kami. Tidak ada, karena jawabannya itu adalah embolisme. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan seterusnya. Lalu umat menjawab, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Itu bagiannya umat. Tapi saya lihat umat di sini kayak malu-malu, antara malu atau ragu. Tapi semoga tidak lupa. Parah itu kalau lupa, kecuali dia orang yang baru belajar menjadi Katolik dan tidak paham tentang liturgi gereja Katolik. Itu ya tentang tata perayaan Ekaristi. Lalu yang kedua tentang nyanyian, bahwa namanya kemuliaan itu, madah kemuliaan, gloria, itu idealnya atau mestinya dinyanyikan dengan semangat memuji Tuhan. Toh harus semangat. Beda dengan Tuhan kasihanilah kami. Itu kan permohonan ampun, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Jadi orang yang mohon ampun itu berbeda. Walaupun ada kemudian nyanyian dengan nuansa timur, itu yang semangat, Tuhan kasihanilah kami. Tapi untuk kemuliaan itu meriah, semangat. Maka ini PR untuk teman-teman yang dirijen dan organis, menyanyikan kemuliaan dimanapun itu sebenarnya seperti itu. Apa masalahnya seringkali kita dijadikan alasan, kita kan di kampung gitu, terlalu banyak ditarik-tariknya. Damai di bumi, tidak lama tidur kini. Kemuliaan itu harus semangat, memuji Tuhan itu harus semangat. Ini yang membuat kemudian liturgi terasa membosankan, terasa kering. Makanya ada yang namanya doa karismatik. Orang-orang muda berlomba-lomba ke sana. Kenapa? Karena nyanyiannya itu semangat, dijiwai dengan semangat orang. Kalau liturgi seperti itu akan terasa kering, akan terasa membosankan. Jangan heran kalau ada kemudian umat yang berkata, ternyata lebih menyenangkan, tanda petik, di karismatik. Ya, karena saya pernah juga mendampingi karismatik. Memang karena orang sungguh-sungguh menjiwai itu. Nah, kalau liturgi juga seperti itu, saya yakin akan lebih. Karena memang harusnya liturgi itu yang lebih. Karena liturgi itu ibadat resmi gereja. Beda dengan rosario, beda dengan jalan salib, beda dengan novena. Itu bukan liturgi. Misa itu liturgi. Ya, seperti itu, saudara-saudari, untuk nyanyian. Dan sekali lagi saya ulangi, ketika dirijen itu mungkin tadi dilupa, setelah lagu persiapan persembahan, siapapun yang menyanyikannya, maka sampaikan memang nomor berapa lagu kudusnya. Tidak kemudian dipotong itu privasi. Maka bersama seluruh malaikat kami memuji muliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi puji syukur. Dipotong begitu tuh, atau mada bakti harusnya itu di bagian awal sebelum masuk doa persiapan persembahan. Itu harus sudah lengket di kepalanya orang Katolik itu. Tidak dipotong itu privasi, tapi orang langsung bernyanyi. Organis langsung mainkan intronya. Kalau tidak ada organis, ya langsung umat menyanyi. Karena kan nyambung toh, sambil tak henti-hentinya bernyanyi kudus kudus. Ya seperti itu tentang liturgi, tentang nyanyian liturgi.
Yang ketiga, singkat, tentang indulgensi penuh. Jangan pikir indulgensi penuh itu penghapusan dosa, nah bukan. Penghapusan dosa itu hanya diterima sekali lagi lewat sakramen tobat. Titik, no debat. Nah. Jadi indulgensi itu penghapusan siksa akibat dosa. Dosa itu melahirkan sebuah hukuman. Makanya dimohonkan itu indulgensi penuh. Ada banyak kesempatan, salah satunya minggu ini. Itu yang diajarkan oleh gereja. Terkait dengan yang sakramen tobat saya bilang tadi, jangan mengatakan kemudian, pastor ini takut-takuti ki. Pakai itu yang dosa tadi. Kalau kalian bilang saya takut-takuti kalian, ya saya takut juga. Nah, sama-sama jika berdosa masalahnya toh. Dan itu ajaran memang dalam gereja Katolik yang tentang mortal sin, dosa yang mematikan, dan venial sin atau dosa ringan itu. Mortal sin hanya bisa diampuni lewat sakramen tobat. Venial sin itu sakramen tobat dan juga misa. Ketika Anda mengikuti misa, kita mengikuti misa. Dosa-dosa ringan. Dosa berat sudah saya jelaskan tadi, 10 perintah Allah. Jangan bilang, pastor, sedikit jin yang saya curi. Perintah ke-7 jangan mencuri toh. Sedikit jin yang saya curi. Yang mencuri ya tetap mencuri. Tindakan mencuri, ya itu yang dimaksud tadi. Atau yang dibilang perintah ke-6, jangan bersinah. Saya selingkuh tipis-tipis ji nih pastor. Tipis ji. Namanya selingkuh, persinahan ya tetap. Tidak ada kemudian orang berkata tipis ji, tebal kah bagaimana, tidak ada seperti itu. Ya itu yang menjadi aturan ajaran gereja kita. Ya berkaitan dengan, karena ini minggu kerahiman, itu saling terkait satu sama lain. Sakramen tobat, indulgensi, kerahiman Allah, tentang surga dan neraka. Nanti untuk lebih lanjut dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Saudara-saudari, mari kita tutup perayaan ini, minggu kerahiman ini, dengan menerima berkat Tuhan.